Janji itu gak akan tergenapi kalau kamu gak ngelakuin bagianmu. Tuhan selalu mempercayakan kita tuh janji-janji dalam hidupan kita. Tuhan bilang bahwa kamu punya masa depan yang sungguh baik ke depannya. Kamu akan dipercayakan hal-hal besar. Tapi kalau kamunya sendiri gak melakukan bagianmu, you will never get there. You will never mencapai hal tersebut. Karena Tuhan gak akan ngasih sesuatu kepada orang yang gak siap. Exactly. Nah, gimana terus bagian kita? Kita harus ngelakuin apa? Jadi gini, Tuhan bekerja pada orang di kehidupan semua orang. Tapi dia berpartner sama orang-orang yang juga mau involve ke dia. Maksudnya gimana tuh? Involve kayak gimana? Tuhan mau kalau kita itu sebagai anak-anaknya tuh gak cuma jadi anak-anak yang datang ke bokapnya minta-minta terus. Dia mau punya relationship, punya hubungan sama kita. Punya hubungan yang dia maksud ini kayak gimana? Yang kalau misalnya kalian punya orang tua, kalian mau dong pastinya untuk mengenal dia lebih lagi. Dia sukanya kayak gimana? Gimana cara membahagiakan dia? Karena sebelum kita sadar bahwa kita punya orang tua dan lain-lain, kita enggak kan kalau misalnya semua dalam hidupku udah been taken care of. Sudah dipenuhi. Aku bisa sekolah, aku bisa ini, aku bisa itu. Semua karena your parents hard work. Sama, hidup kita sebagai manusia itu semua bisa berjalan sampai detik ini karena ada Tuhan yang membuat segala sesuatunya terjadi untuk kebaikan kita. He is a loving God. Dia adalah Tuhan yang gak egois, gak ngelakuin segala sesuatunya untuk kepentingan dia. Dia tuh mau kita bahagia hidup di dunia, guys. Dan nanti ketika udah nyampe ke eternal life pun, dia mau untuk kita tuh bukan jadi anak yang ngejar dia karena butuh sekali lagi, tapi dia mau punya anak, punya hubungan sama kita yang kayak sama-sama mau gitu loh, sama-sama mau bekerja sama-sama mau nyari tahu satu sama lain lebih lagi, mengasihi lebih lagi gitu. Nah, caranya gimana? Salah satu caranya adalah dengan meluangkan waktu dalam berkomunikasi. Sama kayak relationship apapun. Cara untuk bisa mengenal orang tersebut adalah lewat komunikasi. Komunikasi itu bisa kalau kita itu dari baca Alkitab, dari doa, dari obrolan-obrolan kecil kita dalam hari-hari biasa kita gitu, keseharian biasa kayak Tuhan, aku kok lapar ya, aku pengen makan ini, bla bla bla. Those little things adalah bukti kita mau nih untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan I know dengan perkembangan zaman sekarang it's very hard for us untuk fokus, dan apalagi kalau kita tuh sering scroll sosial media and stuff, kita jadi kayak gak memprioritaskan waktu dengan Tuhan. And it took me a really long time untuk bisa memprioritaskan Tuhan bahkan dalam kehidupan bersosial mediaku. I'm a content creator, baik di Instagram, di TikTok. So sosial media adalah bagian yang besar dalam kehidupan aku, dan aku juga butuh research. Dan all this time aku ngerasa bahwa it's very draining, dan itu membuat aku malah kecenderungannya suka kadang membandingkan diri dengan orang lain. And maybe that's you too. But I'm very grateful, aku sangat bersyukur bahwa dengan berkembangnya zaman, ada mulai bermunculan platform yang bukan hanya membuat aku memberikan ruang padaku untuk research, untuk bersosial media, tapi juga memberikan ruang aku untuk memprioritaskan Tuhan. Salah satunya dari platform Woilo yang dibuat sama actually teman aku sendiri dari Surabaya. Ada 3 anak muda Surabaya yang bikin aplikasi ini, dimana itu adalah super app. Itu mau jadi super app dimana ada kayak buat scroll postingan-postingan, ada fitur nearby, ada fitur banyak banget, dan yang paling penting adalah ada fitur agama, religi. Itu buat agama Katolik, Kristen Protestan, bahkan Islam, dan masih dalam proses development tuh yang lain-lain lagi. Di aplikasi ini kita tuh bisa bukan cuma nih ngeliatin postingan-postingan orang, tapi kita juga jadi memprioritaskan yang namanya baca Alkitab. Karena di fitur ini nih kalau yang Kristen Protestan tuh ada Alkitabnya, ada doa-doanya, doa Bapa Kami, doa pagi, doa malam, all those things yang ya kita udah gak punya alasan lagi gitu loh guys untuk gak memprioritaskan waktu berkomunikasi dengan Tuhan. And this platform is really great for you yang ngerasa kayak aku pingin bertumbuh dalam iman, tapi di mana ya aku bisa ketemu komunitas yang tepat. Nah, this is the place for you, and I will show you how I use it. Jadi ini adalah aplikasinya, ini adalah depannya ya guys. Kalian kalau klik kiri itu ada banyak pilihannya, salah satu agama, dan ini kalian pilih aja agama kalian. Di sini tersedia ada Alkitab, which is ada juga nih ayat harian.
Nah, kalian bisa lihat dari Kejadian sampai Wahyu semuanya, kalian gak punya alasan lagi untuk baca Alkitab. Ini juga ada doa-doa seperti yang aku bilang tadi. So, it will be easier for you to pray. Kalau kamu pas lagi kayak, how to pray, I don't know how to pray, gitu. Jadi, tunggu apa lagi, kalian juga harus download aplikasi ini, which is like right now, kalian bisa pilih agama kalian sendiri, kalian bisa berkembang secara iman. Dan jangan lupa juga, kalian harus follow akun aku ini ya, yang K23. Sekarang udah bukan zamannya untuk kita jauh dari Tuhan, karena sudah sangat dimudahkan, guys. Okay, this is your time, this is your year untuk semakin dekat dengan Tuhan. That's all for me. I hope you have a blessed week, blessed day, blessed year. Apalagi tahun 2024 kita harus makin dekat dengan Tuhan. God bless you. Follow for more.